Kembali dalam sapaan Gembala GKI bersama saya Pendeta Samuel Ismayanto. Mari kita mengawalinya di dalam doa. Bapa di sorga, kami bersyukur ada kesempatan bagi kami disapa kebenaran firman Tuhan untuk mengawali hari kami. Kiranya Roh Kudus hadir menerangi hati dan pikiran kami, membuat kami mengerti isi hati Tuhan. Dalam Kristus kami memohon. Amin. Kalau seandainya Tuhan memberikan kesempatan pada kita untuk meminta 3 hal di dalam hidup kita supaya kita bisa melewati masa-masa sulit dengan baik, apa kira-kira yang kita minta? Pertanyaan ini penting kita gumulkan tentang apa yang kita perlukan. Kalau Tuhan mau memberikan langsung tanpa syarat dan ketentuan yang berlaku ketika kita menghadapi kesukaran. Karena seringkali manusia salah meminta. Kita berdoa supaya Tuhan mengangkat persoalan kita. Tuhan, sudahlah ambil beban saya Tuhan. Saya sudah tidak kuat lagi. Padahal kalau kita sudah tidak kuat lagi, kan ada 2 opsi yang bisa kita pertimbangkan. Yang pertama, mengurangi beban berat itu atau menambah kekuatan kita. Kenapa seringkali tidak terpikirkan, Tuhan tambah dong kekuatan saya dalam kesusahan ini supaya saya lebih kuat lagi mengangkat beban hidup ini. Manusia cenderung lebih suka memilih kemudahan. Tidak kuat angkat beban ya hilangkan dong. Dan jalan pintas itu yang sering kali ditawarkan oleh iblis. Pada saat yang sama, iblis mencobai Yesus. Itu juga yang ditawarkan oleh iblis. Di dalam Lukas pasal yang keempat ayat yang pertama hingga ayat yang ke-13. 3 hal yang sering kali ditawarkan iblis saat mencobai, yaitu kemudahan, kejayaan, dan kepastian. Ini yang selalu diiming-imingi oleh iblis. Ketiganya adalah pencobaan yang diinginkan iblis untuk menjatuhkan manusia. Sedangkan lawannya, kesusahan, keterpurukan, ketidakpastian, seringkali menjadi ujian yang diizinkan Tuhan agar manusia mendekat kepadanya. Jadi ketika kita susah, sedang ada di bawah, merasa segala sesuatu tidak pasti, itu bisa dilihat sebagai ujian yang diinginkan Tuhan untuk memperkuat iman kita. Namun segala kemudahan, segala jalan pintas, kepastian bisa dipakai oleh iblis untuk mencobai kita dan membuat kita jauh dari Tuhan. Dan di dalam pencobaan iblis terhadap Yesus yang pertama, sangat mudah bagi Yesus untuk mengubah batu menjadi roti. Apalagi saat itu Yesus betul-betul di dalam keadaan yang sangat lapar. Karena dikatakan selama 40 hari dia tidak makan apa-apa. Dan setelah itu artinya setelah puasanya selesai laparlah ia. Jadi kalau puasanya sudah selesai saat itu nggak salah kalau Yesus makan karena dia juga berhak makan. Kalau puasa di dalam jangka waktu yang panjang ada tahapan-tahapan. Yang pertama sangat lapar, lalu terasa lemas, terasa pusing, lalu cadangan lemak habis. Dan disitulah orang merasa sangat lapar dan kalau tidak makan akan mati kelaparan. Dan Yesus berhak makan pada saat itu. Setelah selesai berpuasa tentunya. Dalam keadaan demikian iblis mencobai dengan menawarkan kemudahan. Dan mengatakan jika engkau ini anak Allah suruhlah batu ini menjadi roti. Dan terlalu mudah bagi Yesus untuk mengubah batu menjadi roti. Memberi makan 5.000 orang saja dia mampu apalagi hanya untuk perutnya sendiri. Namun Yesus menjawab, manusia bukan hidup dari roti saja. Artinya dia menolak kemudahan yang ditawarkan iblis sekalipun dia mampu melakukannya. Dia hanya mau melakukan hanya yang diperintahkan oleh Sang Bapa pemilik kehidupan. Dan dia sangat percaya kalau Sang Bapa mau dia tetap hidup, dia akan hidup. Sekalipun di dalam kondisi yang demikian sangat lapar. Sekalipun tidak ada roti, kalau Allah menghendaki dia hidup, dia akan hidup. Lalu mana yang sering kita minta? Kemudahan atau kekuatan menghadapi kesusahan? Pencobaan yang kedua ketika iblis membawa Yesus ke tempat yang tinggi dan dikatakan dalam sekejap mata ia memperlihatkan kepada semua kerajaan dunia
dan berkata segala kuasa serta kemuliaan akan diberikan kepadamu sebab semua itu telah diserahkan kepadaku dan aku memberikan kepada siapa saja yang ku kehendaki. Jika engkau menyembah aku, seluruhnya akan menjadi milikmu. Jangan dikira iblis tidak punya kuasa. Dia punya kuasa di bumi. Dia mengajak Yesus berkompromi. Udah deh Yesus, kamu gak usah pikul salib, gak usah susah-susah. Dimusuhin, disiksa. Kamu cukup menyembah aku saja, kamu mendapatkan jalan pintas menuju kejayaan. Engkau bisa menjadi raja, merajai seluruh dunia. Dan Yesus mengatakan, engkau harus menyembah Tuhan Allahmu dan hanya kepada Dia sajalah engkau berbakti. Dia mengingatkan bahwa Tuhan adalah Allah yang esa dan kita tidak bisa mendua. Ini sering menjadi godaan terbesar dalam hidup manusia, yaitu jalan pintas menuju ke kejayaan. Dan pencobaan yang ketiga, selain dari kemudahan, selain dari kejayaan, pencobaan yang sangat mematikan adalah keinginan untuk menguji Allah, menguji kasih-Nya, menguji keberadaannya, meminta pembuktian. Saat iblis kemudian membawa Yesus ke bubungan bait Allah dan berkata, jika engkau ini anak Allah, jatuhkanlah dirimu ke bawah, maka Allah akan memerintahkan malaikat-malaikat untuk melindungi engkau dan menatang engkau supaya kakimu jangan terantuk batu. Tantangan untuk menjatuhkan diri dari bait Allah bisa mengaduk-ngaduk dimensi harga diri dan menantang pembuktian iman. Bisa kehilangan muka karena takut dianggap pengecut, takut dianggap kurang beriman. Namun melakukannya berarti kita mencobai Tuhan. Karena pertanyaannya, seandainya Yesus terjun dari atap bait Allah, apakah ada yang nolongin Dia? Pasti. Sebuah kepastian. Yakin ada yang tolong. Lalu kalau sudah yakin, apalagi yang harus dibuktikan? Maka Yesus berkata, jangan mencobai Tuhan Allahmu. Jangan pernah mencobai Tuhan untuk membuktikan segala sesuatu yang sudah pasti Dia bisa lakukan. Seringkali kita dibayang-bayangi pertanyaan, apakah saya benar-benar dikasihi Tuhan ya? Sampai kapan Tuhan? Mengapa Tuhan diam dan tidak menolong saya? Seberapa sering kita minta pembuktian-pembuktian dari Tuhan atas segala sesuatu yang sudah pasti Dia sanggup melakukannya. Dalam kehidupan seringkali kita dihadapkan dalam pilihan-pilihan sulit, kemudahan atau kebenaran, jalan pintas atau jalan salib. Dan dilema yang sama juga dihadapi Yesus di tengah keprihatinan dalam puasanya 40 hari. Namun Yesus lebih memilih untuk merangkul keprihatinan dalam ketulusan. Dengan itu Ia membuat iblis frustasi dan undur untuk sementara waktu. Maka kiranya Tuhan memampukan kita mengakrabi kesusahan, merangkul kehidupan. Mari kita berdoa. Bapa di surga, kami bersyukur firman Tuhan mengingatkan kami untuk meminta kekuatan dari Tuhan untuk setiap segala sesuatu yang terjadi dalam kehidupan kami, pergumulan persoalan kehidupan kami. Dan kami memilih jalan kebenaran, jalan yang Tuhan izinkan untuk kami melaluinya, sesulit apapun itu. Dan kami melihat penyertaan Tuhan di dalamnya. Mampukan kami ya Tuhan, dan di dalam nama Tuhan kami, Yesus Kristus, kami berdoa. Amin.